Direktorat Cyber Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Verdi Sambo menjadi yang paling terakhir ditetapkan menjadi tersangka menyusul 6 perwira sebelumnya. Para tersangka obstruction of justice berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Bergiliran para tersangka menjalani sidang kode etik sejak kemarin. Tentunya dari Biro Watprov ini bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar obstruction of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan masalah obstruction of justice, baru sisanya dari 35 orangnya kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Sedangkan berkas perkara sedang diselesaikan dan rencananya pekan depan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Pemirsa, 2 perwira polisi tersangka obstruction of justice pembunuhan Brigadir Joshua diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dalam sidang etik profesi Polri hari Jumat kemarin. Ya, pemirsa, 2 perwira itu adalah Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo. Setelah diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang etik Polri 2 September 2022, Kompol Cuk Putranto mengajukan banding atas putusan tersebut. Kompol Cuk terbukti merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain Kompol Cuk, Kompol Baikuni Wibowo juga diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang etik yang digelar Jumat kemarin. Terkait banding yang diajukan Kompol Baikuni, Kadif Humas Polri Irjen Teddy Prasetyo mengatakan, pengajuan banding merupakan hak mereka. Selain pemecatan, 2 perwira ini juga dikenai sanksi etika, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan. Buat fakta-fakta persidangan, maka untuk putusan sidang terhadap Kompol BW yang dikenakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, kemudian pasal 6 ayat 2 huruf B, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Etik Polri. Dari sidang tadi diputuskan ya secara kolektif kolegial oleh seluruh hakim komisi sidang. Sebelumnya Irjen Sambo jadi perwira pertama yang dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik 25 Agustus lalu. Atas keputusan tersebut, Sambo langsung mengajukan banding. Dalam kasus obstruction of justice ini, Sambo dijerat pasal 221 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana penjara 9 bulan. Sementara itu, pekan depan Polri akan melanjutkan sidang kode etik terhadap 4 tersangka obstruction of justice lainnya, di antaranya Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Hakim, serta AKP Irfan Widianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 4 perwira polisi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan akan disidang kode etik pada pekan ini. Lalu bagaimanakah persiapan dan juga progres penyidikan perkara pembunuhan Brigadir Joshua, pemirsa? Sudah bersama kami rekan Nadia Valeri langsung dari Bareskrim Polri. Halo, selamat siang rekan Nadia. Apa agenda lanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua?
Ya, selamat siang Pram, Anggi dan juga pemirsa. Rencananya pada pekan ini Komisi Kode Etik Polri akan kembali melanjutkan sidang etik terhadap para tersangka dugaan tindak pidana obstruction of justice ataupun upaya menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, di mana dalam perkara ini Polri telah menetapkan sebanyak 7 orang tersangka, termasuk dalam pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo dan 6 orang lainnya ini merupakan mantan anak buah Verdi Sambo. Untuk persidangan etik pada pekan ini akan dimulai pada Selasa esok. Anggi, Pram dan juga pemirsa, dimulai dengan tersangka AKP Irfan Widianto, mantan perwira di Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang diduga memiliki keterlibatan dengan mengganti dekoder CCTV di TKP pembunuhan di Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah persidangan untuk AKP Irfan Widianto, Polri juga akan melanjutkan persidangan secara maraton untuk 3 tersangka lainnya, yakni mantan Karopaminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kombes Agus Nurpatria dan juga AKBP Arif Rahman Hakim, yang mana keduanya juga merupakan mantan anak buah Verdi Sambo di Divisi Propam Polri. Selain persidangan untuk 4 orang tersangka yang baru akan digelar pada pekan ini, sebelumnya Polri juga telah menggelar persidangan untuk 3 tersangka lainnya, yakni persidangan terhadap Irjen Verdi Sambo pada 25 Agustus lalu yang digelar untuk 2 kasus sekaligus, yakni pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice Brigadir Joshua, dan hasilnya memutuskan memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat ataupun pemecatan dari institusi Polri. Selain itu pada pekan lalu juga Polri telah menggelar persidangan untuk 2 tersangka lainnya, yakni keduanya merupakan mantan anak buah Verdi Sambo, yakni Kompol Cak Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo, yang keduanya juga diberikan sanksi yang sama berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Namun atas putusan tersebut, baik Irjen Verdi Sambo maupun 2 orang mantan anak buahnya ini kemudian mengajukan banding. Dan berdasarkan update terakhir yang kami terima, Polri belum menerima memori banding dari ketiga tersangka. Selain akan diproses secara kode etik, namun ketujuh tersangka obstruction of justice ini juga akan diproses secara hukum pidana, di mana mereka terjerat pasal 49 UU ITE dan juga pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kembali ke studio, Pram, Anggi. Ya, baik, terima kasih Nadia Valeri untuk informasinya. Kami tentu akan menunggu seperti apa kelanjutan dari surat banding yang sempat dilayangkan oleh Verdi Sambo dan juga surat pembelaan dari Verdi Sambo kepada beberapa anak buahnya. Terima kasih Nadia Valeri, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polri belum menerima memori banding yang diajukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ya, pemirsa, Sambo mengajukan banding saat sidang kode etik memutusnya dipecat tidak hormat dari Korps Bayangkara. Mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo yang dipecat dengan tidak hormat dari Korps Bayangkara pada hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar 26 Agustus lalu, telah mengajukan banding atas vonis tersebut. Verdi Sambo yang kini menyandang tersangka terhadap 2 kasus yang berbeda telah mengajukan banding melalui Divisi Hukum Polri. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian belum menerima memori banding yang telah ditentukan paling lambat 21 hari sejak tersangka menyatakan banding. Mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Yang bersangkutan punya hak untuk mengajukan banding dan semua itu bagian dari proses. Dan nanti akan ada putusan lagi terkait dengan masalah permohonan yang bersangkutan. Sambo dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus atas keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Sambo juga kembali ditetapkan tersangka oleh penyidik Barreskrim Polri atas kasus dugaan obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mempertanyakan tudingan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan, Putri tetap ngotot mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Narasi pelecehan seksual juga kembali disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi pers, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual
yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mempertanyakan bukti yang melandasi tuduhan pelecehan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Membuat kami bertanya-tanya, kenapa membuat perkara ini semakin blunder? Dalam hukum pidana itu ada namanya asas in criminalibus probationis pedent esse luce clariores, yang artinya adalah bahwa bukti-bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, apakah Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Atau hanya mengambil berdasarkan keterangan daripada tersangka? Tersangka dalam hal ini yang sudah disangkakan dengan dugaan tindak pidana 340 pembunuhan berencana. Putri Candrawati sempat melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polres Jakarta Selatan pada 7 Juli 2022. Sementara Komnas HAM menyebut pelecehan seksual terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Adapun laporan Putri ke Polres Jakarta Selatan telah dihentikan penyidikannya. Bareskrim Polri memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kerap mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan mantan kuasa hukum Barada Eliezer Deoli Payumara dan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dilaporkan atas kasus dugaan berita bohong atau hoax. Ya, pemirsa, menanggapi adanya laporan tersebut, keduanya berencana melakukan serangan laporan balik. Drama pembunuhan Brigadir Joshua tidak hanya terjadi antara tersangka dan korban. Para pengacara pun tak luput dari drama panjang tersebut, terutama Deoli Payumara dan Kamarudin Simanjuntak. Keduanya kerap eksis di media, bahkan kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan kejutan yang menuai sorotan. Rabu 31 Agustus, Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin melaporkan Deoli Pa dan Kamarudin ke Bareskrim Polri. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran informasi hoax terkait dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Terkait hal tersebut, Deoli Payumara justru menanggapi santai pelaporan dirinya yang dinilai Aliansi Advokat Anti Hoax menyebar keterangan palsu terkait adanya hubungan khusus antara tersangka Putri dan tersangka Kuat. Dugaan tersebut menurutnya adalah pendapatnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang dari petunjuk diungkapkan oleh Baradae. Santai aja menanggapinya. Santai aja. Anda kalau menyatakan pendapat di muka umum kan bebas kan? Setiap orang punya hak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kan? Hak menyatakan kebebasan bermerangkai fakta-fakta. Dari clue-clue yang disampaikan oleh Eliezer kan kita merangkai fakta-fakta. Kita kan pengacara, sehingga kita merangkai fakta-fakta, menganalisa. Ya kan, itu adalah hasil dari analisa dan fakta yang kita rangkai dari kejadian-kejadian yang ada di TKP di Magelang sana. Itu analisa. Tapi kita tetap menduga, sama seperti Komnas HAM menduga, kami juga menduga. Ya. Pengacara Kamarudin juga dilaporkan oleh Aliansi Advokat Anti Hoax. Mereka menuduh Kamarudin menyebarkan pernyataan hoax dalam sejumlah pernyataannya menyangkut luka sayatan pada jenazah almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Pelapor menilai pernyataan Kamarudin merupakan pembentukan opini dan menyerang kepentingan personal. Sama halnya dengan Deoli Pa, Kamarudin juga menanggapi laporan tersebut dengan santai, bahkan menantang untuk membuktikan laporan tersebut. Sementara itu, Deoli Pa justru berencana melakukan serangan balik. Rencana akan melaporkan balik Aliansi Advokat Anti Hoax ke Polres Jakarta Selatan pada Senin besok. Informasi lain, pemirsa, konflik internal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memuncak. Ya, pemirsa, Ketua Umumnya Suharso Monoarfa dilengsarkan melalui Rakernas. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.